Halo Sobat Indonesia, selamat datang di podcast Suara Muda. Balik lagi sama saya Dia Ramadhani, selaku host pada podcast pada hari ini. Nah, hari ini topik kita sangat spesial banget, yaitu tentang visualisasi bangsa, bangga berbangsa, dan bernegara Indonesia. Kita bakal bahas tuntas soal bela negara, bukan cuma soal angkat senjata, tapi apa, mengapa, dan bagaimana kita beraksi di era digital saat ini. Sudah ada 4 narasumber yang sangat keren di sini. Sapa dulu dong kakak-kakak. Halo, salam merah putih. Oke, sangat keren sekali kakak-kakak narasumber kita pada hari ini. First of all, nah kalau dengar kata visualisasi bangsa dan bela negara nih, anak muda zaman sekarang seringnya blank. Sebenarnya bela negara di konteks kekinian itu apa sih? Menarik ya, jadi bela negara itu secara umum bisa diartikan begini: sikap, tekad, dan tindakan cinta tanah air yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Oh, jadi gitu ya kak. Jadi untuk bela negara itu dia dilakukan atau diaktualisasikan oleh siapa saja sih kak? Semua, setiap warga negara, bukan hanya cuma tentara, polisi, dan lain sebagainya. Nah, untuk manfaatnya nih, untuk kita sebagai warga negara untuk melakukan bela negara itu apa? Untuk mempertahankan keberlangsungan hidup bangsa dari ancaman. Jadi bela negara ini kita lakukan apakah cuma di zaman dulu, di sekarang, atau di masa depan? Tidak, sekarang, setiap saat. Oh, jadi gitu ya. Untuk pengaplikasiannya nih, di mana saja sih untuk kita lakukan bela negara ini? Di mana saja, di kantor, di sekolah, media sosial, pokoknya semua bisa. Oh, jadi gitu ya kak. Jadi untuk bela negara ini dia tuh nilai-nilai dasarnya apa saja sih untuk mengaktualisasikan di kehidupan sehari-hari? Dengan aktualisasi nilai dasar, cinta tanah air, sadar berbangsa, setiap Pancasila, rela berkorban, dan punya kemampuan awal bela negara. Oke, terima kasih Kak Akbar. Nah, jadi kalau untuk visualisasi bangsa, apa sih contohnya untuk sekarang ini Kak Amalia? Nah, untuk visualisasi bangsa yang dapat kita showcase-kan ke era modern ini, ke dunia, yaitu kayak kita pakai batik. Karena batik kan salah satu ciri khas dari bangsa Indonesia. Selain itu dari kulinernya seperti rendang. Rendang kan sudah mendunia. Lalu kalau misalnya ada acara kebudayaan, kita bisa buatkan konten di Instagram atau TikTok sehingga bisa FYP. Dan itu kan bisa mendunia. Nah, itu salah satu contoh untuk visualisasi bernegara. Oh, jadi untuk sekarang ini banyak ya contoh-contoh yang bisa kita aplikasikan baik di kehidupan sehari-hari ataupun melalui era digitalisasi. Oke Kak, sekarang pertanyaannya nih Kak Amalia. Untuk isu kontemporer apa yang paling mengancam bela negara kita pada saat ini? Nah, untuk isu kontemporer yang sangat mengancam itu contohnya seperti hoax, korupsi, dan cybercrime. Namun yang lebih saya tekankan di sini yaitu isu hoax, di mana sekarang kan penyebaran informasi sangat cepat ya. Jadi kalau kita sebagai masyarakat tidak dapat menyaring isu-isu yang masuk, maka kita akan terpecah belah. Nah, dari lemahnya kita dalam menerima isu hoax itu menggambarkan bahwa kita memiliki kelemahan di wawasan kebangsaan. Ya, setuju. Itu ancaman non fisik. Jadi bela negaranya gimana? Dengan saling sebelum sharing, menghargai perbedaan dan melaporkan konten yang radikal atau hoax. Itu aktualisasi bela negara yang paling relevan. Oh ya, berarti bela negara itu seperti literatis digital, biar tidak gampang dipecah. Tepat sekali. Itu wujud kesadaran berbangsa di era digital. Oke, keren sekali 4 narasumber kita pada hari ini. Nah, jadi kita lanjut untuk ngomongin kesiapsiagaan bela negara. Kak Rahman nih, apa bedanya siaga bela negara zaman dulu dan zaman sekarang? Ya. Kalau dulu mungkin hanya secara fisik. Sekarang kesiapsiagaan bela negara adalah siap fisik, mental, dan sosial mental yang sehat. Jadi fisik yang bugar untuk produktivitas dan sosial yang secara gotong royong. Contohnya tidak korupsi, membayar pajak, taat aturan lalu lintas, dan mau membantu sesama tanpa lihat suku dan agama. Jadi seperti itu. Ya, wah kalau contoh kecilnya saya sebagai pekerja muda seperti apa?
Contohnya itu disiplin waktu, jujur, tidak nyontek, dan belajar giat buat bangun negara kita ini. Jadi bisa menjadi ASN yang profesional. Oke, keren sekali ya Kak Rahman, Kak Savitri. Sudah tidak terasa nih kita ada di penghujung acara. Terakhir nih untuk 4 narasumber kita, bisa diberikan closing statement dari kakak-kakak, apa satu hal yang mau disampaikan ke Sobat Indonesia? Wawasan kebangsaan itu kompas, pahami agar Indonesia tetap satu. Oke, Kak Amalia gimana? Nah, jadilah citizen yang cerdas, visualisasikan Indonesia dengan baik, jangan dengan caci maki. Terlebih kalau ada hoax-hoax. Oke, keren sekali ya Kak. Untuk Kak Rahman kayak gimana? Bela negara adalah hak dan kewajiban. Siapkan diri mulai dari diri sendiri. Mantap sekali. Nah, Kak Savitri. Ya dari saya, marilah anak muda kita banggalah pakai produk Indonesia dan lestarikan budaya yang ada di Indonesia ini. Oke, keren sekali ya teman-teman semua. Jadi untuk kesimpulannya, bela negara itu keren, kekinian, dan wajib kita lakukan. Saya Dia Ramadhani selaku host podcast pada hari ini pamit undur diri. Bangga berbangsa, bangga bernegara, Indonesia maju, Merdeka!